Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas aspek analisis kredit yang sangat penting, yaitu analisis rekening koran. Analisis rekening koran di bank-bank umumnya dipergunakan untuk menganalisis kredit di mana laporan keuangan calon debiturnya belum diaudit. Ya, umumnya kalau di perbankan itu pada segmen small medium enterprise (SME). Karena rekening koran bersifat sebagai alat verifikasi usaha nasabah. Kita akan membagi video ini ke dalam 3 episode. Episode yang 19 ini kita akan membahas mengapa bank selalu meminta rekening koran pada calon debiturnya. Bagi Anda, seorang pengusaha akan memahami dengan belajar materi ini, kenapa bank selalu meminta rekening koran Anda ketika Anda mengajukan kredit. Dan bagi analisis kredit, bagi analis yang khususnya sedang belajar analisis kredit, Anda juga mengerti dengan mengikuti materi ini, kenapa Anda harus meminta rekening koran pada calon debitur Anda. Pada episode berikutnya, yaitu episode 20, kita akan membahas cara bank melakukan analisis rekening koran. Ini penting bagi Anda seorang analis kredit atau calon analis kredit. Anda dapat melakukan analisis rekening koran dengan baik. Dan bagi Anda calon debitur atau seorang pengusaha, Anda dapat saja melakukan analisis terhadap rekening koran Anda. Apakah rekening koran Anda ini layak untuk diterima sehubungan dengan pengajuan kredit Anda dapat memperkirakan kira-kira setelah seluruh aspek dapat dipenuhi, bagaimana dari sisi usaha Anda yang diverifikasi dari rekening koran Anda. Dan episode yang ke-21 dari analisis rekening koran ini, kita akan membahas mengenai cara mengenali rekening koran hasil rekayasa atau rekening koran fiktif, palsu. Dan ini penting bagi seorang calon analis atau analis kredit. Justru ketika pertama kali menerima rekening koran dari calon debitur Anda, yang pertama dilakukan adalah memeriksa keaslian dari rekening koran tersebut. Karena seringkali pengusaha-pengusaha karena tahu rekening koran ini penting untuk kreditnya dapat disetujui, seringkali melakukan hal yang tidak benar, yaitu merekayasa rekening korannya. Baik, kita mulai saja dengan melakukan penyegaran atas analisis rekening koran, dengan memahami rekening koran itu apa, yang sudah kita bahas di dalam episode pertama dari serial analisis kredit ini, yaitu pinjaman rekening koran. Silakan teman-teman menyimak lagi untuk episode pertama. Rekening koran adalah laporan yang diberikan bank kepada pemilik rekening giro yang berisi informasi semua transaksi yang dilakukan nasabah terhadap rekening tersebut beserta saldo kasnya. Rekening koran dicetak secara bulanan dan dikirim langsung ke pemilik rekening. Pemilik rekening dapat juga datang ke banknya untuk mencetak rekening korannya. Atau dengan teknologi sekarang ini, pemilik rekening dapat mencetak langsung secara online rekening korannya. Kolom transaksi pada rekening koran terdiri dari kolom debit, kredit, dan saldo. Setiap transaksi penarikan atau pembayaran ke pihak lain akan tercatat pada kolom debit. Sedangkan setiap penyetoran dana atau transfer dari pihak lain ke rekening koran nasabah akan tercatat pada kolom kredit. Sedangkan saldo adalah jumlah setelah transaksi debit dan kredit. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh rekening koran sebagai berikut. Ini adalah rekening koran, rekening pinjaman. Karena kita bisa melihat ini saldonya negatif. Ini rekening koran pinjaman. Yang di sini adalah yang nomor 1, ini alamat dan nama nasabah. Ini adalah tanggal transaksi, ini keterangan transaksi. Ini kolom debit, kolom kredit, dan saldo. Setiap transaksi
penarikan dana akan tercatat pada kolom debit ini, termasuk pembayaran ke supplier nasabah, juga bunga. Kalau nasabah harus bayar bunga nih karena pinjamannya terpakai dan membayar bunga, transaksi tersebut juga akan tercatat pada kolom debit, ya, termasuk biaya-biaya. Nah, kalau nasabah melakukan penyetoran dana atau mendapat transfer dari pihak lain akan tercatat pada kolom kredit. Ini contohnya pada tanggal 23, nasabah store tunai. Tercatat ini, store tunai 5 juta. Sedangkan saldo adalah jumlah setelah transaksi debit dan atau transaksi kredit. Dalam contoh ini, setelah ada setoran 5 juta, saldonya berkurang dari 1,6 miliar menjadi 1 miliar 595 juta. Nah, sekarang kita akan mendapat jawaban atau memahami mengapa bank selalu meminta rekening koran kepada calon debiturnya. Seperti dijelaskan di muka, rekening koran adalah dokumen independen yang berisi transaksi bisnis dan keuangan nasabah. Rekening koran akan mencatat semua transaksi bisnis secara lengkap dan rinci. Tak ada seorang pun di dalam bank yang dapat atau diperbolehkan mengedit transaksi tersebut. Sehingga rekening koran dipercaya sebagai dokumen independen untuk melakukan verifikasi atas usaha keuangan dan karakter nasabah. Jadi itulah sebabnya jika Anda seorang pengusaha, bank meminta rekening koran karena untuk memverifikasi usaha, karakter atau keuangan Anda. Biasanya rekening koran yang diminta itu rata-rata 3 bulan terakhir. Tapi untuk bisnis-bisnis yang terdampak musiman atau pengaruh budaya, seperti contohnya usaha garmen, bank biasanya meminta rekening koran minimal 6 bulan. Atau bahkan kadang-kadang diminta 1 tahun. Supaya dapat menangkap dengan benar besaran usaha Anda, penjualannya, dan juga akan dibandingkan dengan periode atau tahun lalu apakah mengalami peningkatan atau tidak. Di bank-bank umumnya, rekening koran digunakan sebagai alat verifikasi. Apa saja yang diverifikasi? Yang pertama, rekening koran dipergunakan untuk melakukan verifikasi atas penjualan atau omset usaha debitur. Kita kembali kepada contoh rekening koran yang tadi. Kalau buyer atau pelanggan calon debitur melakukan pembayaran atas barang dagangan yang dibelinya, katakan dengan cara melakukan transfer pada rekening calon debitur ini, itu akan tercatat pada kolom kredit rekening koran. Demikian pula kalau para buyer itu membayar dengan warkat, yaitu cek dan giro, jika debitur mengkliringkan atau memindah bukukan, itu juga akan tercatat pada kolom kredit rekening koran. Bagaimana jika para pelanggan calon debitur melakukan pembayarannya secara tunai, atau mungkin sebagian melakukan pembayaran tunai? Jika calon debitur menyetorkan ke rekening koran, maka akan nampak sebagai setoran tunai. Apakah itu dapat dianggap sebagai omset? Kita akan bahas nanti pada episode berikutnya, yaitu bagaimana atau cara bank melakukan analisis rekening koran. Jumlah dari seluruh pembayaran bayar debitur ini dalam 1 bulan, dalam contoh ini katakan bulan Maret, itu adalah estimasi penjualan atau omset usaha debitur selama bulan Maret. Bagaimana jika debitur atau calon debitur memiliki rekening koran lebih dari 1, katakan memiliki 2. Ini di bank A, katakan dengan bank B. Maka total transaksi kredit, ya, kolom kredit ini pembayaran dari para pelanggan calon debitur yang di bank A ini di total, demikian pula lakukan yang sama dengan rekening koran pada bank B. Dan itu dijumlahkan, itu adalah estimasi omset usaha debitur 1 bulan. Bank meminta rekening koran 3 bulan dari calon debiturnya. Karena itu lakukan yang sama pada 2 bulan
rekening koran yang lain. Kalau ini bulan katakan Maret, kemudian rekening koran yang lain adalah April, Mei, lakukan juga untuk yang bulan April dan Mei, sehingga ketemu omset atau usaha penjualan calon debitur selama 3 bulan. Karena dijumlahkan semua 3 bulan itu. Dan jika dibagi 3, ketemulah omset rata-rata usaha calon debitur. Jika dikali 12, ketemu estimasi penjualan selama 1 tahun. Bandingkan dengan laporan keuangan yang diberikan oleh calon debitur. Jika kurang lebih sama, katakan 90% lebih terverifikasi. Jadi kalau omset usaha debitur 1 miliar, kemudian hasil penjualan total kolom kredit ini 900 juta lebih, itu sudah dapat dikatakan omset debitur yang 1 miliar itu terverifikasi. Bagaimana kalau penjumlahan dari kolom kredit rekening koran itu hanya 50% saja, omsetnya 1 miliar, tetapi dari rekening koran hanya terverifikasi 50%-nya, yaitu 500 juta, ada kemungkinan calon debitur belum menyerahkan rekening koran yang lain, sehingga penjualan atau omsetnya tercatat di rekening koran yang belum diserahkan itu. Namun jika ternyata hanya memang sudah diberikan semua, kalau secara konservatif, BAM biasanya menganggap omsetnya, katakan kalau terverifikasi 500 juta, ya 500 juta itu omsetnya yang dianggap sebagai ya omset atau estimasi penjualannya. Dan itu dipergunakan untuk menghitung kemampuan membayar debitur, DBR dan DSCR, yang kita sudah sampaikan ya, di materi sebelumnya, juga untuk menghitung kebutuhan modal kerja calon debitur. Yang kedua, rekening koran dipergunakan untuk melakukan verifikasi ya, atas harga pokok penjualannya. Ini berupa estimasi. Kalau tadi kolom kredit rekening koran adalah berisi catatan pembayaran, ya, transaksi pembayaran dari buyer calon debitur, maka kalau kolom debit rekening koran adalah transaksi pembayaran calon debitur kepada para suppliernya, ya, kepada para pemasoknya, itu tercatat di situ. Oleh karena itu dengan cara yang sama tadi, perlakuannya dengan kolom kredit rekening koran, pada kolom debit rekening koran, kredit rekening koran jika dijumlah dalam sebulan itu adalah estimasi harga pokok penjualan dari calon debitur ya. Karena itu berisi transaksi pembayaran kepada para pemasoknya baik bahan baku maupun bahan penolong. Kira-kira begitu. Kemudian hari aktivitas. Hari aktivitas yang dimaksud adalah hari aktivitas debitur pada rekening korannya, baik aktivitas penarikan maupun penyetoran dana yang dapat digolongkan menjadi sangat aktif, aktif, cukup aktif, kurang aktif, dan tidak ada aktivitas sama sekali. Sangat aktif jika aktivitas debitur itu 18-22 hari dalam sebulan. Kemudian digolongkan aktif 13-17 hari, cukup aktif 9-13 hari, kurang aktif kurang dari 9 hari, dan tidak ada aktivitas sama sekali, 0. Namun ini adalah pedoman secara umum. Kita sama tahu, setiap bisnis nasabah bisa pula berbeda. Distributor produk Unilever misalnya, tentunya akan sangat aktif dan berbeda jauh dengan penjualan alat berat yang mungkin dalam sebulannya hanya laku beberapa. Pola pemakaian pinjaman. Untuk rekening koran pinjaman akan bersaldo negatif karena digunakan. Untuk rekening giro biasa akan bersaldo positif. Rekening pinjaman bisa digunakan penuh, digunakan sebagian, atau tidak digunakan sama sekali. Rekening koran yang digunakan secara penuh tetapi evergreen, yaitu tidak ada aktivitas selama berbulan-bulan, biasanya menjadi perhatian khusus dari para analis kredit. Kualitas piutang.
Jika para pelanggan calon debitur memberikan warkat, cek atau giro, dan debitur kemudian mengclearingkan cek dan atau giro tersebut, ternyata ditolak, entah itu karena saldo tidak cukup, karena tanda tangan yang berbeda, atau karena ada coretan tidak ditandatangani, dan lain-lain, yang jelas timbul tolakan. Ini disebut sebagai tolakan masuk. Jika jumlahnya ada beberapa, ini suatu indikasi bahwa buyer-buyer dari debitur kualitasnya kurang baik. Yang dikhawatirkan adalah timbul piutang bermasalah, sehingga nanti akan mempengaruhi usaha calon debitur juga. Komitmen finansial atau karakter nasabah. Jika tadi ada tolakan masuk ya karena dana bayar dari debitur mungkin tidak ada atau alasan yang lain, maka jika warkat tersebut, cek atau giro yang dikeluarkan oleh calon debitur ternyata ditolak, ini dinamakan sebagai tolakan keluar. Ini mengindikasikan karakter calon debitur kurang baik. Apalagi jika tolakannya dikarenakan dana tidak cukup, dikhawatirkan ada masalah cash flow pada calon debitur. Jadi rekening koran juga untuk memverifikasi karakter calon debitur. Pemeriksaan atau verifikasi atas model bisnis nasabah. Untuk memahami hal ini, mari kita bayangkan rekening tabungan seorang karyawan. Jika karyawan tersebut pembayaran gajinya adalah tiap tanggal 25 tiap bulannya, maka kalau kita periksa di rekening tabungannya di tanggal 25 akan ada pengkreditan atas pembayaran gajinya. Setelah itu polanya hanya pada sisi debit. Karyawan akan mengambil untuk keperluan biaya hidupnya dan lain-lain. Kemudian tanggal 25 bulan berikutnya akan ada pengkreditan gaji lagi. Seperti itu kira-kira karakteristiknya ya, modelnya, profilnya. Demikian pula dengan bisnis nasabah. Kalau kita golongkan sesuai industrinya, pabrikan karakteristiknya, ya, polanya, modelnya tentunya akan berbeda dengan distributor, berbeda dengan retailer, dan juga berbeda dengan usaha jasa. Pada pabrikan, sisi debit rekening korannya adalah pembayaran ke para supplier, yaitu untuk pembelian bahan baku dan bahan penolong. Kemudian, biaya-biaya administrasi, biaya bunga, dan lain-lain. Pada sisi atau kolom kredit rekening korannya akan nampak pembayaran dari para pelanggannya, dari para bayarnya. Seperti itu kalau pabrikan. Distributor berbeda. Sisi debit adalah pengambilan barang dagangan ke para pabrikan. Kemudian biaya-biaya ya, untuk beroperasinya perusahaan, dan sisi atau kolom kreditnya adalah penerimaan pembayaran dari para pelanggannya ya. Kalau dia distributor kebutuhan pokok misalnya, ya, dari pembayaran dari toko-toko ya yang menjadi pelanggannya. Bagaimana dengan retailer? Kalau retailer, kolom kredit rekening korannya akan nampak ya, pembelian, pengambilan barang ke para pemasoknya, para suppliernya, ya, pembayaran ke para suppliernya. Dan di sisi atau di kolom kreditnya pada rekening korannya akan nampak pembayaran dari para pelanggannya yang kebanyakan cash. Karena retailer umumnya penjualannya adalah tunai, sehingga pada kolom kreditnya akan nampak setoran-setoran tunai. Bagaimana dengan usaha jasa? Jasa laundry misalnya. Pada kolom rekening korannya tentunya polanya adalah hanya biaya-biaya pemeliharaan, ya, maintenance, biaya pembayaran gaji ke karyawan, dan lain-lain. Tetapi pada kolom kreditnya akan nampak pembayaran dari para pelanggannya yang kebanyakan cash, kecuali perusahaan laundry itu
melayani hotel-hotel atau instansi bisa saja mundur 1 minggu atau 2 minggu. Jadi, model bisnis nasabah akan terpola secara unik pada rekening korannya. Kalau Anda menjumpai suatu rekening koran ternyata karakteristiknya atau polanya tidak sesuai dengan model bisnis nasabah, harus dicek ulang, dianalisis ulang, ada kemungkinan nasabah memiliki bisnis lain misalnya. Seasonality dan cyclicality. Apa itu seasonality? Seasonality adalah pengaruh budaya atau musiman pada bisnis nasabah. Bisnis-bisnis seperti tembakau, beras, dan produk-produk pertanian umumnya akan terpengaruh akibat faktor musiman. Sedangkan bisnis garmen akan terpengaruh faktor budaya, yaitu lebaran. Kalau alat tulis, dia terpengaruh. Ya. Kalau pas semesteran, umumnya penjualan juga meningkat. Jadi, seasonality pada bisnis nasabah ini akan nampak polanya, karakteristiknya pada rekening koran nasabah. Garmen misalnya, bisnis nasabah adalah bisnis garmen. Menjelang lebaran, karena penjualan akan meningkat, biasanya nasabah menarik dananya untuk melakukan pembelian untuk memperbanyak stok, inventory, persiapan untuk penjualannya meningkat pada saat lebaran. Pada saat lebaran, penjualannya meningkat, menjelang sampai puncaknya itu meningkat biasanya itu penjualan usaha garmen. Dan itu nampak pada rekening korannya bisa meningkat 2 atau bahkan 3 kali lipatnya. Kemudian menurun dan menjadi normal kembali penjualannya pada 1 bulan, 2 bulan ke depan. Kira-kira seperti itu seasonality. Demikian pula kalau nasabah adalah usaha penggilingan beras. Menjelang panen beras, biasanya melakukan pembelian untuk menyediakan persediaan atau stok yang cukup sehubungan dengan meningkatnya permintaan akan beras pada saat musim beras. Itu seasonality. Bagaimana dengan cyclicality? Cyclicality adalah pengaruh konjungtur perekonomian pada bisnis nasabah. Ada usaha-usaha atau bisnis nasabah yang terpengaruh dengan perubahan perekonomian. Contoh yang jelas pada saat kondisi sekarang dengan adanya pandemi COVID-19, usaha-usaha yang terpengaruh kita lihat seperti hotel, usaha transportasi, industri berkaitan dengan pariwisata, itu menurun dan akan nampak pada rekening korannya. Pada sisi kredit, kolom kredit rekening korannya itu akan menurun. Pada saat perekonomian meningkat, maka usaha-usaha yang terpengaruh konjungtur perekonomian tadi tentunya akan membaik juga, akan meningkat juga yang akan nampak pada kolom kredit rekening korannya. Terjadi peningkatan. Kira-kira seperti itu untuk seasonality dan cyclicality. Demikian kita sudah mendapat jawaban mengapa bank selalu meminta rekening koran pada saat memproses suatu permohonan kredit. Dan kita juga sudah belajar apa saja yang dapat diperiksa atau diverifikasi berkaitan dengan usaha nasabah pada rekening korannya. Pada episode yang akan datang, kita akan belajar bagaimana atau cara bank melakukan analisa rekening koran. Materi tersebut penting karena analisa rekening koran adalah jantung analisis kredit dan sangat menentukan apakah suatu kredit disetujui atau tidak. Jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan bantu untuk subscribe dan pencet loncengnya untuk episode-episode yang akan datang. Terima kasih.